Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kondisi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah pertemuan ketiga bersama saya lewat aplikasi daring. Tetap sama ya, dari proses pembelajaran sebelumnya tetap melewati daring. Karena apa? Karena kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita dapat bertatap muka lagi seperti pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya, hendaklah kita untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi. Sebelumnya kalian siapkan dulu LKS, terus buka halaman 29. Saya tunggu ya. Kalau sudah, yuk langsung saja kita masuk ke dalam materi jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini definisi arti jujur memiliki arti yaitu tidak berbohong, selalu berkata benar, lurus hati, tidak curang, tulus atau ikhlas. Sedangkan secara istilah, jujur memiliki arti suatu kebenaran antara ucapan dengan perbuatan. Jujur ini merupakan sikap yang benar, yaitu udah dijelasin ya ke materi kemarin yang menyangkut tentang sikap-sikap wajib bagi Rasul. Salah satunya adalah as-siddiq, yaitu jujur. Jadi orang yang memiliki sikap jujur ini pastinya selalu berkata benar. Jadi kalau dia berkata benar, pastilah benar, dan kalau dia berkata salah, pastilah salah. Lawan dari sikap jujur ini merupakan sikap dusta. Nah, sebagai umat muslim, hendaklah kita untuk menghindari sikap dusta. Dusta ini sama halnya dengan sikap yang berbohong. Tidak ada keterkaitan kebenarannya antara ucapan dan perbuatan. Nah, sikap jujur ini merupakan salah satu sikap tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Salah satu sikap jujur Rasulullah SAW yang pernah dilakukan itu banyak. Nah, saya akan berikan contohnya. Contoh dari sikap jujur Rasulullah SAW adalah saat beliau berdagang milik dari Khadijah, istri Rasulullah. Nah, saat berdagang, semua uang dari hasil berdagang Rasulullah SAW kemudian diberikannya semuanya hasil tersebut kepada Khadijah, istri Rasulullah. Nah, selain itu, saat berdagang Rasulullah SAW juga menerapkan sikap jujur. Contohnya, saat dagangan beliau sudah dikatakan tidak bagus atau jelek barangnya, beliau tetap berkata jujur bahwa barang tersebut sudah tidak bagus, sudah tidak layak pakai atau tidak layak makan. Oleh sebab itu, para pembeli Rasulullah SAW yang sudah biasanya membeli, sudah berlangganan, tidak pernah merasa kecewa. Oleh karena itu, barang dagangan Rasulullah selalu terjual habis karena beliau menerapkan sikap jujur dalam berdagang. Nah, selain itu, sini ada ayat yang menerangkan untuk kita senantiasa bersikap jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa kunu ma'as-shadiqin, yang memiliki arti wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat tersebut sudah terlihat dalam artinya ya, bahwa kita selalu senantiasa diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya selalu berada di jalan Allah, yaitu selalu menaati kewajiban dan menjauhi larangan. Contoh dari kewajiban yang sudah pasti Allah berikan kepada kita yaitu seperti sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, mulai sekarang anak-anakku semua, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya. Bagi yang masih bolong-bolong, ayo semangat untuk kita mendirikan sholat 5 waktu biar gak bolong-bolong, biar mendekatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan selalu diberi ketenangan, kita akan selalu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Allahumma amin. Selain kita diserukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Taubah 119 itu kita juga diserukan untuk selalu berkata jujur, selalu berkata dalam kebenaran. Adapun contoh-contoh sikap jujur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, tidak mencontek saat ujian berlangsung. Nah, ayo, siapa yang masih mencontek? Nah, jangan ya, besok lagi jangan kita terapkan sikap contek-mencontek itu. Karena apa? Sikap contek-mencontek itu merupakan sikap yang tidak baik. Kita buang-buang deh sikap contek-mencontek itu. Kita terapkan pada hati kita bahwa kita harus selalu menaati peraturan saat ujian, termasuknya itu dikategorikan dalam sikap jujur. Kita selalu ingat dalam bertindak. Saat kita mau mencontek, kita ingat, oh iya, kita tidak boleh mencontek. Karena apa? Kita senantiasa harus bersikap jujur karena kita ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap perbuatan kita selalu ingat bahwa ada yang mengawasi, yaitu Allah. Untuk karena itu, kita hendaklah berhati-hati dalam bertindak. Contohnya yaitu tadi, kita tidak boleh mencontek saat ujian. Kita harus berusaha dengan usaha kita sendiri. Contohnya dengan belajar giat jika ingin mendapat nilai yang bagus. Terus yang kedua yaitu berkata jujur kepada orang tua. Nah, kita harus diwajibkan berkata jujur kepada kedua orang tua. Salah satu contohnya ya, kita ingin mendapat pujian dari orang tua, pastinya kita merasa bangga ya kalau orang tua kita memuji kita. Contohnya adalah saat kita melakukan ulangan harian. Nah, di situ kalian mendapatkan nilai yang jelek. Di situ kalian merasa takut, merasa tidak berani untuk berbicara kepada orang tua kalau kalian mendapatkan nilai yang jelek. Nah, terus kalian sampai rumah berbohong. Harusnya nilainya seumpama nilainya 5, tapi kalian berbohong. Nih, Bu, tadi saya ulangan harian, terus saya mendapat nilai 8. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh berbohong karena hanya semata-mata untuk mendapat pujian. Kita tidak boleh, kita harus berkata jujur bahwa nilai kita segini. Otomatis orang tua tidak akan marahi kita. Jangan takut, karena nanti orang tua dapat memotivasi kita untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga yaitu tidak curang dalam permainan. Di setiap permainan, kalau kalian melakukan permainan gobak sodor, petak umpat, terus segalanya permainan, pastinya ada peraturan ya yang harus dilakukan. Nah, kita tidak boleh curang, kita harus menerapkan peraturan tersebut dalam permainan. Contohnya saja, kita saat petak umpat. Nah, kalau petak umpat kita tidak boleh ya pandangannya kemana-mana, pastinya kita ditutupi entah dengan tangan, entah dengan kain. Nah, kita tidak boleh curang. Contohnya kalau curang dalam petak umpat, kita mengintip sedikit aja buat melihat teman-teman kita larinya kemana atau umpatnya kemana gitu. Kita tidak boleh, karena apa?
itu udah menjadi konsekuensi dalam permainan untuk selalu menaati permainan. Itu termasuk dalam kategori curang dalam permainan. Yang keempat yaitu tidak menepati janji dengan teman. Contohnya saja ya, kalian mau belajar kelompok dengan teman, terus tahu-tahu di rumah ada teman rumah kalian yang ngajak main. Nah, saat itu kalian tidak boleh ingkar janji. Walaupun kalian ingin main, tapi kalian yang pertama udah janji untuk belajar kelompok sama teman kalian. Nah, dahulu mana antara berjanjian belajar kelompok dengan main? Pastinya kan lebih dahulu untuk janjian belajar kelompok. Jadi kalian harus bisa menolak ajakan main teman kalian. Nah, seperti itu merupakan contoh dari sikap jujur. Yang kelima yaitu tidak mengakui barang teman sebagai barang milik sendiri. Contohnya saja di dalam kelas. Nah, kalian lihat ballpoint yang ada di bawah meja. Entah itu milik siapa, tapi ballpointnya itu masih penuh isinya. Terus kalian pakai. Nah, beberapa menit kemudian teman kalian mencari ballpoint. Udah bilang, hei siapa yang tahu ballpoint aku yang bentuknya seperti ini. Nah, kalian diam-diam gak mau ngembaliin. Karena apa? Karena kalian butuh ballpoint itu. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak baik. Karena apa? Sama saja itu mengambil hak teman kalian, walaupun kalian hanya menemukannya di bawah meja. Tapi kan teman kalian udah mencari, harusnya kalian mengembalikan. Nah, selain itu contohnya kalau kalian pinjam barang milik teman kalian, contohnya pinjam penghapus atau pensil, itu harus dikembalikan. Tidak langsung mengaku-ngaku, enggak yo kemarin udah aku kembaliin, ini milik aku. Itu sama aja mengaku-ngaku milik barang orang lain. Itu tidak boleh karena itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Terus yang keenam yaitu berani mengakui kesalahan. Nah, berani mengakui kesalahan ini sangatlah sulit untuk kita lakuin. Karena apa? Karena kita inginnya merasa benar, tapi itu tidak boleh. Jadi kalau kita berbuat salah kepada teman, kerabat, ataupun saudara keluarga, hendaklah kita untuk meminta maaf. Jadi kita tidak boleh enggak itu salahnya dia, salahnya si A, salahnya si B. Itu tidak boleh saling menyalahkan. Lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu. Terus yang ketujuh, tidak membuat cerita bohong. Nah, ini yang paling menonjol sekali ya. Tidak boleh membuat cerita bohong. Pastilah di dalam perbincangan itu terselip cerita. Contohnya ya, kita bilang sama teman kita, kemarin aku habis itu loh sama bapak ibuku beli bakso, jajan-jajan di luar dan segala macam. Padahal enggak terjadi hal itu, cuma karena kalian ingin membuat cerita. Jadi kalian membuat cerita kebohongan itu untuk dijadikan bahan cerita kalian sama teman. Itu juga merupakan sikap yang tidak terpuji. Terus di sini Ibu akan menjelaskan beberapa manfaat dari perilaku jujur. Nah, manfaat dari perilaku jujur ini yang pertama, mendapat kepercayaan orang lain. Kalau kita udah terbiasa berperilaku jujur, berperilaku terpuji, pastinya kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, terus yang kedua, memiliki banyak teman dan saudara. Di sini pastinya lah kita semua ingin memiliki banyak teman. Nah, kunci dari agar memiliki banyak teman ini, kita harus senantiasa melakukan sikap terpuji. Salah satunya sikap jujur. Karena kita pastinya ingin bermainnya sama teman-teman yang jujur, bukan teman-teman yang suka berbohong, suka membuat cerita dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu mendapat pahala dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas sekali bahwa orang yang menanamkan sikap terpuji dalam diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari
pastinya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut pastinya lebih dekat kepada Allah. Nah, siapa yang di sini ingin mendapat pahala Allah? Pastinya kita ingin semua. Karena kita memiliki keinginan tersebut, maka kita harus menerapkan sikap terpuji. Kembali lagi, sikap terpuji harus kita selalu terapkan, karena itu menjadikan benteng pondasi kita untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, hidup menjadi tenang. Karena apa? Karena kalau orang yang berbohong itu pastinya hidupnya nggak tenang, sebab takut kalau perkebohongan itu kebongkar. Contohnya kalau kalian berbohong kepada teman, nah pasti kalian jadi mikir, wah nanti kalau dia tahu aku bohong kayak gini, pasti dia nggak mau main sama aku. Nah seperti itu yang membuat hidup kita tidak tenang. Terus yang kelima, yang terakhir, mengantarkan kepada kesuksesan. Mengantarkan kepada kesuksesan ini sudah jelas. Karena apa? Karena semua umat manusia, umat muslim yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala perihal dan urusan yang ada di dunia ini pastinya mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan tersebut menghantarkan kita kepada kesuksesan. Dengan kita selalu berbuat baik, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cita-cita kita, termasuknya cita-cita kita ya, pastinya insya Allah akan terkabul. Oleh karena itu, siapapun yang di sana yang memiliki cita-cita, yang memiliki keinginan, senantiasalah kalian untuk berdoa. Nah, selain berdoa itu, kalian juga harus menerapkan sikap terpuji. Nah, seperti itulah materi yang pagi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Seperti biasanya, jangan lupa untuk mengerjakan soal di akhir video ini. Jangan di skip. Nah, tetap ditonton sampai akhir ya. Sebelum pelajaran ditutup, mari bersama-sama kita berdoa mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kondisi dan tetap bersemangat untuk sekolah online. Sampai bertemu minggu depan.